Di sebuah desa terpencil di Serang, Banten, hiduplah seorang remaja berusia 15 tahun bernama Arif. Ia adalah anak tunggal dari seorang ibu bernama Bu Siti. Ayah Arif telah meninggal sejak ia masih bayi, sehingga Bu Siti membesarkan Arif seorang diri dengan bekerja sebagai penjual sayur keliling. Bu Siti adalah sosok ibu yang tangguh. Setiap hari sebelum subuh, ia bangun lebih awal, membawa gerobak tuanya untuk berbelanja sayuran di Pasar Raw yang berjarak kurang lebih 2 km dari rumahnya, yaitu sebuah pasar terbesar di Serang, Banten. Selesai berbelanja selepas syalat subuh, Bu Siti mempersiapkan dagangannya lalu berkeliling dengan gerobak tuanya. Meski penghasilannya tidak seberapa, karena keterbatasan modal, sehingga membuat sayuran yang dijualnya tidak lengkap. Hal itu menyebabkan para pembeli kebanyakan membeli sayuran ke penjual sayur keliling lainnya yang lebih lengkap. Karena kebanyakan dari mereka tidak hanya menjual sayuran saja, melainkan lauk pauk lainnya seperti ikan, daging, dan sebagainya. Ditambah kebanyakan dari mereka para penjual sayur keliling berjualan menggunakan motor, dan bahkan ada yang menggunakan mobil pick-up, sehingga lebih cepat sampai ke lokasi. Sementara Bu Siti yang menggunakan gerobak dorong selalu tertinggal. Tak jarang para pembeli sudah berbelanja ke pedagang lain. Namun meski begitu Bu Siti tak pernah patah semangat. Ia terus berjuang demi memenuhi kebutuhan anaknya. Selepas berjualan, tanpa beristirahat untuk melepas lelah, Bu Siti langsung pergi ke dapur untuk memasak sisa sayuran yang terkadang sudah layu. Namun meski begitu ia selalu bersyukur atas rizki yang ia peroleh. Dari sejak Arif kecil, Bu Siti selalu menanamkan dalam diri Arif bahwa pendidikan adalah jalan untuk keluar dari kemiskinan. "Arif, kamu harus belajar yang rajin, biar menjadi orang sukses ya nak. Jangan seperti ibu," kata Bu Siti sambil tersenyum. Arif selalu mengangguk, meskipun hatinya sering merasa bersalah melihat ibunya yang kelelahan setiap hari. Singkat cerita, berkat motivasi dan perjuangan ibunya, Arif pun lulus SMA dengan nilai yang baik. Ia mendapatkan beasiswa di universitas ternama di kota besar. Namun, biaya hidup Arif dan kebutuhan lainnya di sana menjadi kendala. Meski begitu, Bu Siti tidak menyerah. Ia meminjam uang dari tetangga dan mulai bekerja lebih keras. Ia bahkan rela berjualan hingga sore hari, dan bahkan malamnya tak jarang ia membuat jajanan untuk dititipkan di warung-warung sekitar. Meskipun tubuhnya semakin renta, tapi semangatnya sangat luar biasa. Selama di kota, Arif jarang pulang. Ia sibuk dengan kuliahnya. Bu Siti selalu menelpon Arif dengan meminjam handphone dari tetangganya, hanya untuk menanyakan kabarnya Arif dan memastikan ia makan dengan baik. Awalnya Arif selalu mengangkat telepon dan mengabarkan hal-hal baik agar ibunya merasa tenang. Namun lambat laun Arif mulai berubah sejak ia memiliki banyak teman yang kebanyakan di antara mereka berasal dari keluarga berada. Arif hanya menelpon jika ia membutuhkan uang, dan tanpa basa-basi ia langsung menutup telepon dari ibunya di saat ibunya masih ingin bicara dengannya. Arif merasa malu dengan latar belakangnya. Ia tak ingin teman dan kekasihnya tahu jika ia orang miskin dan ibunya adalah seorang penjual sayur keliling. Sejak saat itu Arif mulai menjaga jarak dari ibunya. Bahkan ia tak pernah menyempatkan waktu untuk pulang menengok ibunya. Yang ada dalam pikiran Arif adalah bahwa dengan lulus kuliah dan sukses, ia bisa membayar semua pengorbanan itu. Ia sama sekali tak memahami arti sebuah ketulusan dari seorang ibu. Tak jarang Arif menelpon ibunya hanya untuk meminta uang yang ia gunakan bukan untuk keperluan kuliah, melainkan untuk jalan bersama kekasihnya. Ia sama sekali tak peduli pada ibunya yang bekerja banting tulang siang malam mencari uang untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan tak jarang Bu Siti hanya makan nasi pakai garam agar bisa mencukupi kebutuhan anaknya. Hingga suatu hari, Arif menerima telepon dari tetangganya bahwa Bu Siti sedang sakit parah. Mendengar hal tersebut, Arif segera pulang ke desa. Tetapi semuanya sudah terlambat. Bu Siti meninggal akibat kelelahan dan komplikasi penyakit yang selama ini ia sembunyikan dari Arif. Setibanya di rumah, Arif menemukan ibunya tengah dibalut kain kafan putih. Batinnya seperti disambar petir.
Ia tak kuasa menahan tangisnya. Ia menangis sejadi-jadinya, kesedihan, penyesalan, segalanya bercampur. Sambil menangis, ia teringat akan kenangan-kenangan perjuangan ibunya. Ia terbayangkan wajah lelah ibunya di setiap hari-harinya. Ia sangat menyesal tak sempat menjadi anak yang berbakti dan tak sempat membahagiakan ibunya. Berulang kali ia memanggil ibunya sambil terus berkata maaf, maafkan Arif bu, maafkan Arif. Keesokan harinya, ia menemukan sebuah kotak kecil di kamar almarhumah sang ibu. Di dalamnya ada sejumlah uang dan catatan kecil bertuliskan, ini untuk biaya wisuda Arif. Maaf ya nak kalau kurang, ibu bangga sekali padamu. Arif menangis tanpa henti. Ia merasa dunia runtuh, penyesalan menghantamnya seperti ombak besar. Ia sadar, ia hanya menuruti egonya dan melupakan ibunya, sumber kekuatan yang sebenarnya. Singkat cerita, di hari wisudanya, Arif mengenakan toga sambil memegang foto ibunya. Dalam hati, ia berjanji, Bu, Arif akan terus berusaha menjadi orang baik, seperti yang ibu inginkan. Kenangan tentang Bu Siti selalu hidup di hati Arif. Meski rasa kehilangan itu tak pernah hilang, ia menjadikannya sebagai motivasi untuk terus melangkah dan berbuat baik untuk orang lain, seperti ibunya yang selalu mendahulukan orang lain dibanding dirinya sendiri. Dan cerita pun tamat. Pesan untuk kalian yang masih memiliki ibu, hargailah ibumu selagi ia masih ada. Ibu adalah sosok yang tak tergantikan. Di balik setiap senyumnya, ada pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Ingatlah bagaimana ia pernah terjaga di malam hari untuk menenangkan tangisanmu, bekerja keras demi memastikan dirimu tidak kelaparan, dan selalu mendoakan yang terbaik untuk hidupmu, bahkan ketika ia sendiri dalam kesulitan. Selagi ibu masih ada, peluklah ia. Katakan bahwa kamu mencintainya. Jangan tunggu esok untuk memberi perhatian yang ia butuhkan. Waktu berlalu begitu cepat, dan penyesalan selalu datang terlambat. Berbaktilah dengan tindakan kecil membantu pekerjaannya, mendengarkan ceritanya, atau sekadar menemaninya minum teh. Baginya, kebahagiaan terbesar adalah melihat anak-anaknya tumbuh dan tetap peduli. Seorang ibu tidak pernah meminta balasan, tetapi cinta tulusmu adalah hadiah yang paling berharga baginya. Jangan biarkan waktu mencuri kesempatan untuk membuatnya bahagia. Harga ibumu, karena ia adalah anugerah yang tidak akan pernah datang dua kali. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.